Ikatan dosa telah lepas dariku sejak Kristus di hatiku. Hawa nafsuku pun terkekang dan takluk sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riangnya bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Semua mewah dunia luntur dan hampa sejak Kristus di hatiku. Rasa khawatir pun tak lagi terlintas sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riangnya bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Dulu berkelana kini telah balik sejak Kristus di hatiku. Perhatian yang manis puaskan hatiku sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riangnya bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Yang lalu tak tamat tak lagi terulang sejak Kristus di hatiku. Harapan bahagia menarikku maju sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riangnya bergolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Sebelum kita memulai ministry firman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, Dikau sungguh mengasihi diri kami. Tuhan terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami juga memuji Dikau ya Tuhan. Bagaimana Dikau adalah Tuhan yang begitu setia terhadap kami. Walaupun kami jatuh ke dalam dosa, kami menjauh daripadamu. Namun Dikau tetap menjangkau kami. Melalui Dikau menempuh penderitaan, Dikau menjadi roh pemberi hayat dan tinggal di antara kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Dikau tidak hanya menebus kami, namun Dikau juga menjadi roh yang terus menghibur kami dan juga menjaga diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan Injil daripada Tuhan. Nah, itu berkati setiap diri kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan, agar kami bisa menerima Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam diri kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari dan teman-teman Injil sekalian. Kita tadi mengucap syukur pada Tuhan bagaimana Dia adalah Allah yang setia terhadap diri kita. Dialah yang dapat membawa kita ke dalam perubahan, saudara-saudari. Saudari, sungguh begitu baik tadi di Kidung mengatakan bahwa dikatakan adalah betapa perubahan dalam hidupku sejak Kristus di hatiku. Saudara-saudari, banyak di antara kita yang ingin berubah. Banyak di antara kita yang ingin melakukan atau kehendak Allah. Tetapi kita tidak ada daya. Namun saudari, Kidung di yang bait kedua tadi begitu baik mengatakan kepada kita, dikatakan adalah ikatan dosa telah lepas dariku sejak Kristus di hatiku. Hawa nafsuku pun terkekang dan takluk sejak Kristus di hatiku. Yang artinya saudari, kita memerlukan Tuhan. Saudari, saya dan Anda semua, juga teman-teman Injil sekalian, kita adalah manusia berdosa. Saudari, memang di kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan, Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dia menjadikan kita sama seperti Dia, namun bukan dalam kalahan. Tetapi saudari, kita bisa melihat di kitab Kejadian pasal yang ketiga, bahwa disinilah titik awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudari, maka hayat Allah telah tidak ada di dalam orang tersebut. Sehingga menjadikan manusia menjadi berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Inilah yang menjadikan manusia
senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Dan ini juga yang melakukan manusia suka memberontak terhadap diri Allah dan suka tinggal di dalam kegelapan. Karena itulah begitu banyak di muka bumi ini yang ingin berubah. Dan begitu banyak manusia di muka bumi ini ingin melakukan kebaikan. Dan juga ingin melakukan kehendak Allah. Tetapi tidak ada daya, saudari. Saudari, apakah itu dosa, saudari? Dosa adalah benih yang sudah tertanam. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi tidak bisa dipungkiri, saudari. Anda dan saya adalah manusia berdosa. Saudari, mungkin banyak di antara kita, baik teman-teman Injil sekalian, mungkin kita bertanya, siapa saja orang berdosa? Siapa saja orang yang melakukan dosa? Apakah orang-orang tertentu? Apakah orang-orang dewasa? Apakah orang-orang tidak percaya Kristen? Atau orang-orang yang tidak membaca Alkitab? Saudari, di pandangan Allah, Anda dan saya adalah manusia berdosa. Karena itulah, saudari teman-teman Injil sekalian, karena kita sadar kita adalah manusia berdosa, maka kita memerlukan siapa, saudari? Kita memerlukan Yesus. Jadi kita tahu, saudari, bahwa kita adalah berdosa. Bahkan kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak berdosa. Di kitab 1 Yohanes, pasal 1 ayat yang ke-6, juga ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-10, sungguh memperlihatkan kepada kita, dan ini cukup menjelaskan kepada diri kita, bahwa semua manusia di muka bumi ini adalah manusia berdosa. Anda dan saya adalah manusia berdosa. Karena itulah, saudari, kita memerlukan penolong kita. Apakah penolong kita pendeta? Bukan, saudari. Penolong kita adalah manusia penyelamat. Ialah Kristus Yesus. Saudari, namun kita bertanya, teman-teman Injil sekalian, kita bertanya, siapakah Yesus? Ini sungguh menarik, saudari. Banyak orang berpikir Yesus adalah dia datang sebagai pendidik. Dia datang adalah untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia datang adalah sebagai pengajar. Saudari, di pandangan manusia itu salah, saudari. Karena Yesus adalah tidak hanya sekedar pengajar, tetapi Yesus dialah penolong diri kita. Dialah Yesus yang menyelamatkan kita dari maut. Saudari, karena itulah, saudari, kita bisa melihat di Yohanes pasal yang ke-10, di ayat yang ke-10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Saudari, hidup yang berarti di sini adalah hayat. Saudari, saya tadi sudah berkata bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hayat ini adalah menjadi hayat yang mati di antara kita. Hayat ini mati di antara setiap manusia. Karena itulah, saudari, ketika hayat kita mati, kita memerlukan siapa, saudari? Yaitu kita memerlukan dia. Dialah Yesus sang juru selamat kita. Karena itu kita perlu menerima dia. Kita perlu menerima penolong bagi diri kita. Kita memerlukan juru selamat bagi diri kita. Karena itu, saudari, tanpa manusia penyelamat, tanpa Yesus menolong diri kita, tanpa Yesus merendahkan dirinya, kita tidak bisa terselamatkan dari maut. Karena itu kita mengucap syukur. Di Injil Yohanes pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudari, dikatakan adalah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah, saudari, teman-teman Injil sekalian, jika kita ingin memiliki hidup yang kekal, kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus. Saudari, namun bagaimana caranya kita bisa menerima Yesus? Ialah kita perlu dilahirkan kembali. Lalu apa itu, saudari, dilahirkan kembali? Mengapa orang perlu dilahirkan kembali? Saudara-saudari, teman-teman Injil sekalian, kita mungkin berpikir, apa itu dilahirkan kembali? Apa kita kembali ke rahim ibu kita? Atau kita kembali dikandung kembali? Saudara-saudari, bukan, saudari. Namun ketika kita dilahirkan kembali adalah kita menerima dia. Kita perlu dilahirkan oleh dia. Karena dia adalah Allah Sang Roh, saudari. Dialah yang dapat menghidupkan kita. Dialah yang dapat membawa kita kepada hidup yang kekal. Karena apa yang ada dari daging kita adalah maut, saudari.
maka begitu banyak orang melakukan kebaikan. Begitu banyak ingin berbuat baik. Begitu banyak orang ingin melakukan hal-hal yang baik. Saudari, namun manusia tetap gagal dan gagal. Karena kita bisa melihat juga di kitab Injil Matius. Dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudari, memang seringkali kita ingin melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Allah. Saudari, kita juga bisa melihat ya saudari, kalau kita mau wawancarai orang, mungkin ada orang yang narkoba, ada orang yang suka mencuri, atau orang sering melakukan zina, atau hal-hal yang sangat bertentangan dengan Allah. Kalau kita bertanya kepada orang tersebut, saudari, mereka juga tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Tetapi saudari, karena daging kita lemah, daging kita sangat lemah, karena itu kita tidak memiliki daya untuk mengekspresikan diri Allah. Padahal kedambaan Allah adalah Dia menjadikan kita, Dia menjadikan manusia agar manusia ini bisa mengekspresikan dirinya. Karena itulah saudari, di Yohanes pasal 3 ayat 6 berkata demikian. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Karena itulah saudari, jika kita ingin melakukan kehendak Allah, jika kita ingin melakukan hal-hal yang Allah sukai, kita perlu menerima Dia melalui dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali saudari, maka hayat Allah akan tinggal di dalam diri kita. Maka Dia, Allah Sang Roh, tinggal di antara kita. Sehingga kita saudari, ketika kita sudah menerima Allah di dalam diri kita, maka kita akan membenci dosa. Maka kita akan membenci hal-hal yang Allah tidak sukai. Nah, karena itulah saudari, kita tadi melihat bahwa hayat manusia telah kehilangan kemuliaan. Bahwa manusia adalah manusia yang rapuh. Saudari dan teman-teman Injil sekalian, saya dan Anda semua adalah manusia yang rapuh. Tapi saudari, masalahnya bukan lingkungan kita, tetapi jenis hayat Anda dan saya. Saudari, mungkin banyak orang berkata, karena saya tinggal di tempat demikian, maka saya pasti bisa melakukan kebaikan. Tidak saudari, dimanapun kita berada saudari, kalau kita tanpa Allah, maka kita adalah tubuh yang maut. Maka tubuh kita ini adalah akan senang melakukan hal-hal dosa. Saudari, dikatakan di Roma pasal 7 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Saudari, memang seringkali kita ingin melakukan. Bahkan tadi saya sudah berkata, saudari, teman-teman Injil sekalian, kita ingin melakukan hal yang begitu enak dilihat orang. Kita ingin melakukan hal-hal yang baik di mata Allah, tetapi kita tidak ada realitasnya. Nah, karena itulah saudari, kita dan Anda semua teman-teman Injil sekalian perlu dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali saudari, maka hayat ini mempunyai sifat Allah, kekuatan Allah, dan hayat ini kudus. Bahkan juga hayat ini mulia, dan juga hayat ini memiliki terang, dan juga Allah adil, dan juga kuat, dan juga mengalahkan kematian, dan membenci dosa. Saudari, ketika kita menerima hayat Allah di antara kita, ketika kita menerima Dia, saudari, di dalam diri kita, maka kita akan membenci dosa. Makanya kita bersyukur, saudari, teman-teman Injil sekalian. Setiap orang yang sudah menerima Tuhan, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, pasti saudari ada pergerakan hati yang nurani di dalam. Ketika ingin melakukan dosa, roh itu mengurapi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Nah, karena itulah saudari, Dia begitu mengasihi kita. Dia rela menempuh penderitaan. Dia rela mati tersalib bagi saya dan Anda semua. Agar apa saudari? Agar Dia menjadi roh. Agar Dia menjadi roh penghibur. Dan juga roh yang menyelamatkan kita dari maut. Sehingga apa saudari? Karena itu kita perlu percaya. Dikatakan di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Bahkan di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudari percaya, saudara-saudari, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita ada suatu reaksi, ada suatu tindakan. Tindakan kita apa, saudari? Yaitu kita perlu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali adalah kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Puji Tuhan, saudara-saudari, teman-teman Injil sekalian. Di Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima, memberitahukan kepada kita. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudari, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, saudari, orang tersebut tidak berbagian dan tidak bisa melihat kerajaan Allah. Karena itulah, saudari, teman-teman Injil sekalian, ketika kita tadi sudah percaya, kita sudah percaya kepada Dia adalah juru selamat kita. Dan kita sudah percaya bahwa Dia adalah manusia penyelamat. Saudara-saudari, teman-teman Injil sekalian, kita perlu ada suatu tindakan, yaitu kita perlu dibaptis. Saudara-saudari, karena melalui baptisanlah kita dilahirkan kembali. Melalui baptisanlah kita dimeteraikan dengan Allah. Dan kita menerima hayat Allah. Dan roh Allah tinggal di dalam kita. Karena itu ketika kita sudah menerima Allah di dalam kita, maka kita akan senang melakukan hal-hal yang Allah maui. Dan setelah kita dilahirkan kembali, saudari, maka hayat dan sifat Allah ada di dalam diri kita. Dan kegelapan pasti saya dan Anda semua kita akan membencinya. Bahkan kita juga bisa melihat setelah dilahirkan kembali, kita akan membenci dosa. Saudari yang dahulunya, saudari, ketika kita tinggal di dalam kegelapan, ketika kita belum menerima Allah, maka kita senang melakukan hal-hal yang berbau dengan dosa. Namun ketika kita sudah dilahirkan kembali, saudari, maka kita akan membenci dosa. Lalu yang berikutnya adalah kita akan suka menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Saudari, ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita tidak hanya membenci dosa, tetapi kita akan senang datang pada Allah. Kita akan senang memuji dirinya. Kita akan senang untuk memuliakan Allah dan juga menyembah Allah. Dan juga kita damba perkara-perkara rohani. Saudari, kita tentu mengetahui bahwa orang yang belum dilahirkan kembali, bahwa orang yang belum percaya dan belum menerima Dia sebagai juru selamatnya, tidak suka dengan perkara-perkara rohani. Namun ketika kita sudah menerima Dia, ketika kita sudah dilahirkan kembali, maka kita akan damba hal-hal yang rohani. Maka kita akan damba hal-hal yang Allah sukai, yang Allah senangi, saudari. Inilah prinsip orang Kristen yang telah diselamatkan. Karena itulah, saudari, Anda dan saya, teman-teman Injil sekalian, kita perlu ambil tindakan. Setelah kita sudah mendengarkan firman ini, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita sudah mendengarkan Injilnya, saudari, kita perlu ada suatu action kita. Itu kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita mohon belas kasihan Tuhan. Supaya kita bisa menerima dirinya sebagai Tuhan di dalam diri kita. Sebagai Tuhan yang dapat membawa kita ke dalam suatu perubahan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kidung Pujian. Dikatakan bahwa sejak Kristus di hatiku, betapa perubahan. Saudari, Anda dan saya, teman-teman Injil sekalian, kita ingin ada suatu perubahan yang baik di dalam hidup kita. Kita ingin melakukan hal-hal yang Allah maui. Kita ingin melakukan hal-hal yang baik di mata Allah. Saudari, di kidung tadi sungguh begitu baik. Betapa perubahan dalam hidupku sejak Kristus di hatiku. Saudari, bahkan dikatakan tadi ikatan dosa telah lepas dariku. Saudari, tanpa Allah, Anda dan saya, teman-teman Injil sekalian, kita diikat oleh si jahat. Kita diikat oleh si iblis. Kita diikat oleh dosa. Karena itu kita memerlukan satu manusia penyelamat
yang dapat membawa kita kebebasan yang kekal, yang dapat membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudari, sebelum saya nanti menutup sidang Injil ini, kita menyanyikan kidung pujian yang tadi, bait yang kedua. Ikatan dosa telah lepas dariku sejak Kristus di hatiku. Hawa nafsuku pun terkekang dan takluk sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Sejak Kristus di hatiku. Riangnya bertolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di hatiku. Baik saudari, sekian Injil yang disampaikan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur memiliki Tuhan seperti diri-Mu. Tuhan Yesus walaupun kami jatuh ke dalam dosa, kami menjauh daripada Allah. Namun Dikau tetap mengasuh kami, Dikau tetap mengasihi kami. Bahkan Dikau rela menjadi manusia menempuh penderitaan, agar kami bisa diselamatkan dari dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, dapatkan diri kami Tuhan, agar kami mau belajar terus datang pada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Kami tanpa diri-Mu adalah kematian. Kami tanpa Tuhan adalah tinggal di dalam kegelapan. Karena itu dapatkan kami Tuhan, supaya kami belajar menerima Tuhan di dalam diri kami. Khususnya kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat setiap rekan-rekan kami, buat teman-teman kami, teman-teman Injil kami yang belum sepenuhnya diselamatkan, yang belum dilahirkan kembali. Tuhan, kami rindu Tuhan, sanak saudara kami, teman-teman kami, bahkan semua orang bisa diselamatkan. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Dikau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia terhadap diri kami. Karena itu pimpin kami Tuhan, agar kami melembutkan hati kami, terus berpaling kepada diri-Mu. Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu, supaya membawa kami ke dalam hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Amin.